Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat mengawali pagi hari ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Puji nama Tuhan, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Menjaga Nama Baik. Amsal 22 ayat 1 mengatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Puji Tuhan, jadi pagi hari ini kita akan belajar apa yang sebenarnya dimaksud dengan menjaga nama baik. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjaga memiliki arti menunggui supaya selamat atau tidak ada gangguan. Sedangkan nama baik adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang, bisa juga tempat, benda, dan sebagainya. Jadi nama ini adalah kata yang kita pakai untuk mengenali seseorang. Jadi menjaga nama baik adalah suatu tindakan kita untuk menjaga supaya nama kita tetap baik, dikenal oleh orang lain. Orang mengenal kita karena hal yang baik dalam hidup kita. Dikatakan di Amsal 22 ayat 1 bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama baik ini adalah hal yang penting yang harus kita jaga karena orang mengenali kita dari nama kita. Jangan sampai karena nama kita menjelekkan nama Tuhan kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana langkah-langkah menjaga nama baik. Langkah-langkah menjaga nama baik yang pertama ialah menjaga hati. Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga nama baik kita adalah menjaga hati kita. Dikatakan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Orang yang tidak bisa menjaga hati, maka hidupnya pasti jauh dari kata tenang. Hidupnya pasti akan sakit-sakitan, atau dalam artian lain mudah baper, atau terbawa perasaan. Jadi orang ini gampang marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Contoh dalam Alkitab, kita bisa melihat kisah Nabi Yunus. Dia tidak bisa menjaga hatinya ketika diperintahkan Tuhan untuk ke kota Niniwe. Yang dilakukan oleh Yunus adalah kabur dari panggilan Tuhan. Karena Yunus tidak suka bangsa yang menjadi musuhnya ini diselamatkan oleh Tuhan. Alhasil, yang didapat Yunus apa? Dia harus dibuang ke laut dan berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Karena Yunus tidak bisa menjaga hatinya, dia lari dari panggilan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi pribadi yang tidak bisa menjaga hati kita juga akan mengabaikan apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi seorang yang mudah sakit hati, menjadi lebih mudah marah, dan akhirnya nama kita menjadi tidak baik. Oleh sebab itu, jaga terus hati kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu poin yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjaga nama baik kita ialah menjaga mulut. Ayat selanjutnya mengatakan, Amsal 4 ayat yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa untuk kita bisa menjaga mulut kita harus membuang perkataan-perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita. Dikatakan bahwa jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Maksudnya perkataan yang berubah-ubah, yang tidak sesuai dengan fakta. Sebentar di sini ngomong seperti ini, sebentar di sana ngomong beda lagi. Hal-hal yang seperti ini harus kita hindari. Jika kita tidak bisa menjaga mulut kita, maka kita menjadi pribadi yang susah dipercaya oleh orang lain. Karena mulut kita bisa mendapat banyak masalah. Dan yang pasti nama kita akan dicap orang tidak baik. Oleh sebab itu, Tuhan rindu untuk kita bisa berbicara kebenaran
Dengan mulut kita katakanlah kata-kata yang manis yang sedap didengar oleh orang lain, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita bisa menjaga selalu mulut kita. Lalu yang terakhir, bagaimana cara menjaga nama baik adalah menjaga mata. Amsal 4 ayat yang ke-25 mengatakan, "Piala matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menjaga mata kita, karena dari mata inilah muncul berbagai-bagai macam kejahatan. Ada istilah mengatakan dari mata turun ke hati. Karena pertama-tama kejahatan muncul dari mata kita. Dari apa yang kita lihat. Suatu contoh, terkadang pencuri atau penjahat melakukan aksinya terkadang bukan karena niat mereka dari awal, tetapi karena mereka melihat ada kesempatan untuk melakukannya. Untuk itu penting untuk bisa kita menjaga mata kita dari segala hal yang jahat. Hendaklah kita menggunakan mata kita dengan bijak. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah langkah-langkah untuk kita bisa menjaga nama baik kita. Yang pertama ialah menjaga hati kita. Lalu yang kedua ialah menjaga mulut kita. Dan yang ketiga ialah menjaga mata kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah saya berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus Guru yang agung menuntun saya dan saudara untuk kita bisa lebih lagi dalam mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat berkat firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apapun yang telah kami dengar dapat tertanam di hati kami Tuhan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami awali pagi hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan iman percaya sama-sama serukan.